kita dapat bertatap maya ya. Kita dapat bertatap maya pada malam hari ini untuk melaksanakan kegiatan rutin ya. Kegiatan rutin yaitu ngaji jurnal, di mana kegiatan ngaji jurnal ini kami dari tahun 2019 hampir rutin melaksanakan setiap bulan dari tahun 2019. Sebelum pandemi datang itu kami laksanakan secara offline di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Lalu ketika pandemi datang, kami memindahkan budaya akademik itu ke kegiatan online dalam jaringan. Yang semulanya hanya diikuti oleh komunitas kecil di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, lalu ternyata melebar dan meluas. Sekarang kegiatan ini kalau kami hitung tentu sudah diikuti oleh puluhan ribu peserta karena dilaksanakan secara rutin setiap bulannya. Dan tentu bagi Bapak dan Ibu yang baru ketemu dengan Go Akademika, baru bergabung pada malam hari ini, baru dapat promosinya, baru ketemu kontaknya, baru tahu Pak Afid, baru tahu Pak Irwandi, ada baiknya saya nanti dengan Pak Irwandi akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Selanjutnya marilah kita sampaikan salawat dan salam buat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau juga adalah perintis awal dari gerakan-gerakan, kumpulan-kumpulan komunitas kecil, komunitas positif, komunitas yang membawa ke arah kebaikan, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini juga dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang mungkin kebetulan pada malam hari ini baru ketemu di pertemuan hari ini, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Afid Leonardo. Dicari di Google nggak terlalu susah, ketik aja AVID Leonardo Sari. Saya sehari-hari beraktivitas di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, tinggal di Bandung, dan bersama rekan terbaik saya, Pak Dr. Irwandi, membangun sebuah lembaga yang fokusnya adalah memberikan layanan konsultasi, memberikan layanan pendampingan terkait dengan semua agenda dan kegiatan publikasi ilmiah, dan tentunya yang berbasis kepada karir dari akademik dosen, dari kenaikan pangkat dosen. Jadi kami fokus pada dua itu. Pertama yang terkait dengan publikasi ilmiah, jurnal, buku, haki, dan lain-lain. Yang kedua kami fokus kepada bagaimana mencetak 1.000 profesor di Indonesia. Karena itu sangat penting, mulai dari membangun pola berpikir sampai ke menghantarkan menjadi profesor. Lalu Kang Afid udah profesor belum? Belum ya. Belum Bapak dan Ibu. Saya dengan Pak Dr. Irwandi belum profesor. Kami ibaratnya hanyalah dua insan di Indonesia yang kebetulan memiliki pengetahuan dan pengalaman bertahun-tahun mendampingi karir akademik dosen. Mulai dari tidak punya NIDN atau sekarang NUPTK sampai menjadi profesor. Jadi keahlian kami dari 2019 sampai 2025, berarti kalau dihitung sudah 6 tahun lah, sudah 6 tahun kami di bidang ini, tidak pindah fokus ke bidang lain. Bapak dan Ibu, kami di Go Akademika itu berkantor di Bandung. Kalau Bapak dan Ibu pengen cari di Google juga gampang, ketik saja konsultan Go Academica, beralamat di Perumahan Manglayang Regensi, Blok C9 nomor 9 Bandung. Kami bekerja setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Jadi dari Senin sampai Jumat, mulai dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Nah, jadi kalau Bapak dan Ibu yang pengen kopi darat, yang pengen konsultasi langsung, yang pengen ketemu langsung, yang pengen main ke kantor bersilaturahmi, sekedar menikmati kopi di kaki Gunung Manglayang, di sini sangat sejuk Bapak dan Ibu ya. Kami berada di kaki Gunung Manglayang, boleh mampir, boleh main, kontak saja admin, kita janjian nanti kita akan ngobrol-ngobrol terkait dengan publikasi ilmiah dan terkait dengan kenaikan pangkat dosen. Nah, Bapak dan Ibu,
ini adalah ngaji jurnal yang keempat atau yang kelima, saya agak ragu ya, keempat atau yang kelima. Pertama, ngaji jurnal pertama itu kita membahas soal bagaimana mencari target dan referensi, target jurnal yang cenderung mudah ditembus dan referensi yang berkualitas. Lalu kita bicara menentukan riset gap dan mudah menemukan novelty melalui aplikasi POP, Publish or Perish, dan Fosviewer. Lalu di pertemuan berikutnya kita bicara soal bagaimana membuat judul dan abstrak. Lalu di pertemuan bulan berikutnya kita membahas soal bagaimana cara menyusun pendahuluan yang tidak bertele-tele. Nah, pada malam hari ini kita akan bicara bagaimana membuat metode dalam sebuah artikel jurnal, bagaimana menyusun hasil dan pembahasannya. Nah, Kang Hafid, kenapa pelatihannya dilaksanakan secara seri setiap bulan? Karena gini Bapak dan Ibu, membuat artikel jurnal itu skill, sifatnya skill. Skill itu dilatih melalui experience. Nah, skill dan experience ini memiliki base atau fondasi pengetahuan yang cukup. Nah, mendapatkan pengetahuan yang cukup ini, saya garansi kepada Bapak dan Ibu, tidak akan bisa hanya dengan pelatihan 2 jam, 3 jam. 2 jam, 3 jam itu hanya pengenalan aja. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, kecuali sudah berkali-kali ikut pelatihan menulis artikel ilmiah jurnal atau sudah secara otodidak lalu menyempurnakan lewat latihan-latihan singkat. Nah, maka kami sengaja membuat kurikulum pelatihan yang memang tujuannya peserta yang hadir itu yang menyimak dari awal sampai akhir lalu mengulang materi nanti lewat rekaman YouTube dapat melakukannya, mampu melakukannya. Nah, karena dari itu setelah bulan ini, bulan depan kita akan ada pertemuan lagi. Bulan depannya akan ada pertemuan lagi. Bulan depannya akan ada pertemuan lagi sampai 7 atau 8 atau 9 kali pertemuan. Nanti barulah kita selesai melaksanakan pelatihannya. Nah, hari ini saya menghadirkan rekan terbaik saya, Pak Dr. Irwandi, sudah hadir bersama kita. Pak Dr. Irwandi sehari-hari juga berkegiatannya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, tapi ibaratnya kami itu beda fakultas ya. Beda fakultas. Pak Irwandi ini ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, sementara saya sendiri di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam pada jurusan manajemen. Nah, beliau Pak Irwandi ini secara karir kepenulisan, karir publikasi ilmiah itu sebetulnya udah mentok, udah nggak ada lagi. Jadi levelnya sudah sampai menjadi reviewer jurnal terindeks Scopus Q1. Jadi udah selesai. Nah, adapun materi yang akan beliau sampaikan pada hari ini tentu berbasis pada pengalaman-pengalaman selama ini, pengalaman bertahun-tahun, pengalaman menggarap artikel, pengalaman memberikan pendampingan, pengalaman memberikan konsultasi, pengalaman mengawal artikel sampai terbit. Oke, untuk tidak berlama-lama, jadi Bapak dan Ibu nanti tidak usah bertanya di room chat, Pak Kang Hafid, ini ada daftar hadirnya enggak? Enggak ada ya. Itu mah mahasiswa yang pakai daftar hadir. Kita mah enggak ada daftar hadiran. Tapi Kang Hafid, saya butuh sertifikat. Kontak aja admin, nanti dikondisikan dengan admin. Kang Hafid, di sertifikat ada JPL nggak? Gampang, nanti kita atur JPL-nya kalau butuh JPL. Jadi urusan administrasi kayak gitu kita kondisikan saja sesuai dengan kebutuhan. Nah, nanti teknisnya Pak Irwandi akan menyampaikan materi. Bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan tinggalkan pertanyaannya di room chat. Tinggalkan pertanyaan di room chat, nanti akan saya rangkum, kita akan bahas nanti di sesi akhir, di sesi diskusi. Boleh nggak tanya langsung ke Pak Dr. Irwandi? Boleh. Tapi yang kami utamakan adalah Bapak dan Ibu yang meninggalkan pertanyaan di room chat. Kang Hafid, ini ada rekamannya nggak? Ada. Kang Hafid, rekamannya di-upload nggak ke YouTube? Di-upload. Link YouTube-nya di mana nanti di-share? Kita akan share di grup. Oke, begitu Bapak dan Ibu ya. Pembukaan dari kami. Sekali lagi kami terima kasih, merasa berbangga, merasa berbahagia Bapak dan Ibu sudah hadir, menyempatkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada malam hari ini dicatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kepada Pak Dr. Irwandi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Pak Hafid. Pengantar yang sangat luar biasa bersemangat pada malam hari ini. Semoga eh, para peserta juga teman-teman sekalian, rekan-rekan sekalian juga semangat ya untuk kita bersama-sama sharing knowledge ya, sharing pengetahuan terkait dengan bagaimana menyusun bagian metode ya, kemudian hasil dan pembahasan dari sebuah artikel jurnal ilmiah. Baik, saya akan mulai kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucapkan salam kepada Bapak dan Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu rekan sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada setiap acara yang diselenggarakan oleh Go Akademika. Ini merupakan seri yang kelima ya, seri yang kelima dalam kurikulum yang sudah kita buatkan di dalam khususnya sharing pengetahuan tentang bagaimana menulis artikel jurnal ilmiah yang baik ya dan juga disukai oleh editor dan reviewer jurnal sehingga artikel yang kita buat tersebut layak untuk diterbitkan. Nah, materi yang akan saya sampaikan tadi betul kata Pak Hafid ini berdasarkan pada pengalaman ya, pengalaman saya selama menjadi penulis, kemudian selama menjadi reviewer dan juga banyak diminta bantuan juga untuk memeriksa ya artikel-artikel dari teman-teman senior ya yang kemudian berhasil kita terbitkan di berbagai jurnal sesuai dengan kebutuhan publikasi dari para senior tentunya. Jadi materi yang akan saya sampaikan ini berdasarkan pada pengalaman tersebut ya. Nah, izinkan saya pada malam hari ini berbagi pengetahuan kepada Ibu rekan-rekan sekalian terkait dengan bagaimana sesungguhnya menyusun bagian metode, kemudian bagian hasil, kemudian juga bagian pembahasan dari suatu artikel jurnal ilmiah. Baik, saya akan share dulu. Sudah tampil Bapak dan Ibu? Ya, Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, ya, pada malam hari ini kita akan bahas dua bagian dari artikel jurnal ilmiah. Pertama adalah bagian metode, ya, kemudian bagian hasil dan pembahasan. Hasil dan pembahasan ini di dalam setiap jurnal Bapak dan Ibu berbeda-beda. Ada yang memisahkan antara bagian hasil, kemudian juga bagian pembahasan. Ada yang menyatukan. Jadi sebaiknya bagaimana, yang mana yang paling bagus? Yang paling bagus adalah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Kalau memang hasil dan pembahasan itu menyatu, ya seperti itulah harus kita menulisnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Atau misalnya ada jurnal yang template-nya itu memisahkan antara bagian hasil dan pembahasan atau bagian result and discussion. Nah, tentunya kita harus juga memisahkan antara bagian hasil dan juga bagian pembahasan. Nah, apa bedanya antara bagian hasil dan pembahasan? Nanti akan saya kupas secara mendalam. Saya tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Hafid sehari-hari juga sebagai dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung, juga sekaligus sebagai seorang penulis ya, sebagai seorang editor, sebagai seorang reviewer juga, sebagai seorang wartawan juga pegang media gitu ya, dan sekaligus juga di Go Akademika sebagai CTO gitu ya. Nah, oke. Rekan-rekan sekalian,
ya, ini adalah struktur artikel ilmiah jurnal pada umumnya, ya. Meskipun sebetulnya di dalam setiap jurnal itu membuat template atau juga guideline yang berbeda-beda. Tapi pada umumnya struktur dari artikel jurnal ilmiah itu seperti ini. Ada bagian judul gitu ya yang sudah pernah kita bahas di pertemuan yang sebelumnya, ada bagian abstrak, ada bagian introduction, ada bagian study site atau literatur review gitu ya. Nah, kita masuk pada bagian result ya, method, result and discussion pada malam hari ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, kenapa pembahasan tentang menyusun bagian metode secara mendetail? Karena Bapak dan Ibu sekalian, penulisan di dalam artikel ilmiah jurnal itu sangat berbeda sekali penulisannya ketika kita menulis skripsi, tesis, atau bahkan disertasi, gitu ya. Nah, saya sering katakan bahwa di dalam jurnal ilmiah, setiap pembaca itu dianggap sudah pintar, dianggap sudah mengetahui, sudah punya dasar. Sehingga di dalam bagian metode kita tidak perlu menjelaskan tentang banyak definisi. Kalau kita misalnya terakhir lah, kalau kita pendidikan S3 tentu menulis disertasi ya, yang pada bagian metodenya itu diuraikan secara panjang lebar, kemudian banyak kita kutip definisi-definisi gitu ya. Definisi metodologi penelitian saja bisa kita kutip dari 5 sumber, kemudian definisi dari metode kualitatif atau kuantitatif atau mixed method atau SLR atau apapun lah metode yang digunakan dalam penulisan itu biasanya diuraikan definisinya. Apa sih kualitatif itu? Apa sih kuantitatif itu gitu ya? Apa sih mixed method itu? Apa sih SLR itu gitu? Secara panjang dan mengutip beberapa sumber. Nah, berbeda halnya ketika kita menulis pada artikel jurnal ilmiah. Jadi penjelasan-penjelasan definisi seperti itu tidak diperlukan pada bagian metodologi. Bahkan terkadang di beberapa jurnal ilmiah ya, yang saya baca di jurnal internasional bereputasi bahkan jarang sekali secara eksplisit menyebutkan metode apa yang mereka gunakan di dalam riset mereka. Misalnya, mereka hanya menjelaskan bahwa riset ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam atau in-depth interview. Nah, tentu orang yang punya basis pengetahuan tentang metodologi penelitian tidak dijelaskan pun metodenya, metode penelitiannya tentu sudah paham bahwa metode penelitian yang digunakan oleh peneliti tersebut dalam risetnya pasti kualitatif. Gitu. Tidak secara eksplisit kadang disebutkan bahwa peneliti menggunakan metode kualitatif di dalam penelitiannya, tetapi dia hanya menjelaskan bahwa riset ini menggunakan in-depth interview sebagai teknik pengumpulan data. Nah, karena dianggap ya dalam tanda kutip seperti yang saya katakan di awal, dianggap pembaca jurnal itu sudah paham tentang dasar-dasar metodologi penelitian, maka tidak perlu dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Apalagi definisi dari penelitian kualitatif itu tidak dijelaskan sama sekali. Bahkan di beberapa artikel jurnal yang saya baca, khususnya di internasional bereputasi misalnya, mereka kalaupun hanya bilang penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, tidak menjelaskan definisi tentang apa sih itu kualitatif. Nah, maka saya katakan bahwa pembaca jurnal itu punya segmen yang berbeda, pembaca artikel itu. Kenapa? Karena dia dianggap sudah punya pengetahuan, sehingga peneliti itu tidak menjelaskan lagi apa itu kualitatif, apa itu kuantitatif. Bahkan terkadang tidak secara eksplisit menyebutkan metodologi penelitiannya apa. Hanya menjelaskan bahwa misalnya penelitian ini menyebarkan kuesioner ya kepada misalnya 100 orang responden. Nah, orang yang paham tentang metodologi penelitian tidak dijelaskan pun itu adalah pasti penelitian kuantitatif. Misalnya seperti itu, ya. Nah,
jadi Bapak dan Ibu sekalian, meskipun harus dijelaskan secara rinci, ya, misalnya terkait dengan pertama metode apa yang kita gunakan di dalam penelitian tersebut, di dalam riset tersebut, gitu ya. Tetapi tidak harus pula dijelaskan, misalnya kita menggunakan SLR, misalnya, Systematic Literature Review, misalnya, ya. Peneliti tidak perlu menjelaskan, penulis tidak perlu menjelaskan apa itu definisi dari SLR, karena dianggap apa namanya si pembaca tadi, ya, sudah paham apa itu yang dimaksud dengan SLR. Nah, biasanya misalnya kalaupun menyebutkan penelitian ini merupakan penelitian systematic literature review, langsung dikasih referensinya. Dengan kata lain seperti baca aja di sini kalau pengen tahu tentang definisi SLR gitu. Penulis tidak menjelaskan lebih lanjut. Begitu juga misalnya penelitian ini menggunakan atau merupakan penelitian kualitatif. Langsung dikasih referensinya. Kalau pengen tahu definisi kualitatif nih baca nih. Makanya di dalam setiap bagian metode ya pada artikel jurnal ilmiah itu tidak terlalu panjang, paling hanya ada yang 1 paragraf, ada yang 2 paragraf, ada yang 3 paragraf, karena memang kita tidak mendefinisikan apa itu metodologi yang kita gunakan, ya. Atau bahkan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa di dalam setiap banyak artikel yang saya temukan, mereka tidak secara eksplisit sebetulnya menyebutkan apa metodologi yang digunakan. Tetapi boleh nggak misalnya kita menjelaskan metodologi yang kita gunakan? Boleh. Kalau kita pengen sebut secara eksplisit metodenya metode apa. Tapi hindari menjelaskan misalnya definisi tentang metodologi kualitatif atau metodologi kuantitatif. Nah, lebih baik jelaskan alasan kenapa kita memilih metode itu di dalam riset kita. Itu jauh lebih penting daripada kita menjelaskan definisi dari metodologi penelitian yang kita gunakan. Misalnya kualitatif, misalnya kuantitatif, atau subsystem metodologi misalnya. Ya. Nah, jadi di dalam bagian metodologi itu ini harus kita uraikan secara terperinci tentang prosedur penelitian, yaitu mulai dari metode apa yang kita gunakan, ya. Kemudian data dan sumber datanya dari mana? Kalau penelitian kualitatif, ya. Kemudian juga populasi dan sampel. Ini kalau kita penelitiannya menggunakan pendekatan kuantitatif, ya. Dijelaskan secara terperinci. Kemudian bagaimana datanya dikumpulkan? Ini berarti teknik pengumpulan data. Tanpa menjelaskan misalnya, taruhlah kita menggunakan 3 teknik pengumpulan data. Misalnya di dalam riset kita ada observasi, ada wawancara kalau di kualitatif misalnya, atau studi dokumentasi, atau bahkan FGD misalnya. Kalau kita menggunakan teknik pengumpulan data itu. Tapi tidak perlu kita jelaskan, diajari lagi pembaca tentang definisi tentang observasi, definisi tentang wawancara, definisi tentang studi dokumentasi gitu ya. Nah, ini berbeda dengan kita menulis skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan laporan penelitian secara umum. Jadi tidak perlu kita jelaskan definisinya observasi itu apa. Jadi alangkah lebih baiknya kita menjelaskan apa yang kita observasi, siapa yang kita wawancara, teknik wawancara apa yang kita gunakan, dokumen apa yang kita pelajari misalnya. Itu jauh lebih penting di dalam bagian metode ketimbang menjelaskan tentang definisi. Nah, berikutnya adalah setelah data tersebut dikumpulkan, kita harus jelaskan pada bagian metode ini bagaimana data tersebut dianalisis. Ya, kalau misalnya kuantitatif tentu secara statistik. Ya, kalau misalnya kualitatif kita gunakan teknik apa misalnya? Ya, triangulasi kah atau apa misalnya? Nah, itu yang penting dijelaskan pada bagian metode di dalam penulisan artikel jurnal ilmiah. Jadi sekali lagi adalah hindari definisi-definisi. Karena penulisan artikel jurnal ilmiah itu sangat berbeda dengan kita menulis
skripsi, tesis, dan disertasi. Ya, bahkan di beberapa jurnal itu menetapkan standar maksimal misalnya 6.000 kata atau maksimal 7.000 kata. Kira-kira 15 halaman. Kelebihan halaman itu ditambah biaya biasanya. Ya. Kalau misalnya jurnal yang berbayar, mereka misalkan 15 halaman, 16 halaman itu ada tambahan biaya. Seperti itu biasanya. Jadi saking ketatnya di dalam aturan penulisan jurnal ilmiah itu artikel, ya. Nah, jadi pada bagian ini kita uraikan secara rinci, mulai dari metodenya, kemudian sumber data, data dan sumber data, atau populasi dan sampel, kemudian teknik pengumpulan data, kemudian teknik analisis data. Secara singkat, padat, dan jelas, serta hindari berbagai macam definisi-definisi di dalam menjelaskan tentang bagian metodologi ini. Jadi tidak perlu pembaca di artikel jurnal itu diajari tentang definisi kualitatif, definisi kuantitatif, definisi SLR misalnya, definisi observasi, definisi wawancara, ya itu tidak penting. Karena dianggap bahwa pembaca artikel itu sudah memahami apa itu definisi kualitatif, definisi kuantitatif, dan seterusnya. Jadi pada bagian ini harus kita uraikan secara rinci, ya, tetapi tidak menjelaskan tentang definisi secara berlebihan. Boleh nggak misalnya kita ulas sedikit definisinya? Ya boleh saja, tetapi tidak secara berlebihan. Nah, kalau misalnya kita menulis disertasi, minimal harus 5 misalnya, 5 sumber yang dikutip tentang definisi aja. Tapi di sini, ya, mencantumkan sumber tapi tidak mengutip definisi. Ya. Jadi saya juga biasanya kalau sebagai reviewer ya memeriksa artikel itu kalau terlalu banyak definisi itu biasanya saya anggap penulis itu masih amatir. Ya. Kenapa? Ya karena tata cara penulisan artikel jurnal ilmiah itu tidak begitu. Ya. Dianggapnya penulis sudah tahu tentang definisi-definisi itu. Termasuk juga misalnya kalau kita balik lagi ke materi yang lalu, menulis tentang literatur review. Kalau kita kan literatur review itu isinya definisi-definisi. Padahal literatur review itu sesungguhnya mereview riset-riset terdahulu yang sudah ada untuk kemudian menunjukkan di mana kebaruan dari penelitian yang kita lakukan. Bukan mengutip definisi-definisi. Gitu. Ya, jadi memang kenapa misalnya sudah doktor tapi kesulitan di dalam menulis artikel jurnal misalnya? Ya karena memang tata cara penulisannya memang berbeda. Ya, berbeda dengan kita menulis skripsi, tesis, disertasi. Pendidikan S3 tentu sudah menulis disertasi. Bahkan sekarang untuk S3 diwajibkan misalnya tesis disertasinya itu dijadikan artikel jurnal kemudian terbit di jurnal internasional bereputasi. Bayangkan saja Bapak dan Ibu dari 300 sampai 500 halaman disertasi itu dikonstruk hanya menjadi belasan halaman. Berarti sesungguhnya di dalam budaya menulis karya tulis di kita itu kalau kita lihat banyak sampahnya kan sebetulnya di dalam itu memperbanyak halaman saja sebetulnya. Toh intinya kalau kita tulis di dalam artikel itu hanya belasan halaman dari ratusan halaman itu sesungguhnya. Jadi kita menulis itu sesungguhnya banyak bertele-telenya sebetulnya. Mungkin saja terlalu banyak definisi tadi. Pembacanya harus diajari dulu tentang definisinya. Baru kemudian menjelaskan kenapa menggunakan metode itu. Nah, ini perbedaan dasar di dalam menulis artikel ilmiah jurnal dengan laporan penelitian yang lain. Misalnya skripsi, tesis, disertasi, atau bahkan laporan penelitian, hibah bantuan penelitian misalnya. Nah, tentu sangat berbeda. Ya. Oleh karena itu, tipsnya sebetulnya adalah selain mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, Bapak dan Ibu, alangkah lebih baiknya belajar itu adalah membaca sebetulnya dari artikel-artikel yang sudah terbit. Jadi saya bersama Pak Afid dan teman-teman dulu punya budaya akademik,
kita bedah artikel gitu ya. Kalau orang dulu kan kita seringnya bedah buku. Nah, kita sering bedah artikel. Ada artikel yang menarik, kemudian kita bedah gitu ya, 4-5 orang dalam meja bundar gitu. Nah, disitulah kita bahas, oh ternyata orang itu menulis tuh begini, bagian metode itu begini. Ternyata seperti ini menulis yang baik itu. Jadi sebetulnya selain mengikuti pelatihan-pelatihan seperti ini, lebih efektif juga Bapak dan Ibu sebetulnya membaca dari artikel-artikel orang yang sudah terbit. Nah, dari situlah sebetulnya kita jadi tahu, oh begini orang menulis pada bagian metodologi. Ya, oh ternyata menulis di bagian metodologi di artikel ilmiah itu berbeda dengan menulis metodologi pada bagian menulis disertasi atau tesis misalnya. Nah, disitulah sebetulnya kita bisa meniru bagaimana cara menulis yang baik gitu, Bapak dan Ibu ya. Oke, berikutnya setelah bagian metode, bagian yang inti sebetulnya adalah bagian tentang hasil dan pembahasan. Nah, sekali lagi saya jelaskan bahwa ada jurnal yang menyatukan antara bagian result and discussion. Result and discussion disatukan. Artinya, kalau disatukan seperti itu, kita menulisnya, menguraikan hasil penelitian terlebih dahulu, baru kemudian pada bagian akhir kita akan mengulas bagian pembahasan. Ya. Jadi pada bagian akhir barulah kemudian kita membahas temuan penelitian kita berdasarkan data-data lapangan. Kalau penelitiannya penelitian lapangan. Tapi kalau misalnya ada dua bagian di struktur artikel yang ditetapkan oleh jurnal, ada bagian result, ada bagian discussion. Nah, pada bagian result ini tidak boleh kita melakukan analisis. Kenapa? Karena analisis itu nanti bagiannya adalah pada bagian discussion. Jadi pada bagian result itu kita fokus untuk menyajikan data-data dari lapangan sesuai dengan tujuan penelitian kita. Jadi kalau di dalam artikel ilmiah jurnal itu tidak ada rumusan masalah. Langsung tujuan penelitian. Nah, kalau dalam riset, tujuan penelitian itu kan sebetulnya dari rumusan masalah. Tapi di dalam artikel ilmiah jurnal langsung pada tujuan penelitian. Jadi pada bagian riset, kalau misalnya tujuan penelitian kita ada dua, maka akan ada dua sub pada bagian riset itu. Ya, kalau misalnya tujuan penelitian kita 3, maka akan ada 3 sub pada bagian riset. Jadi sub dari riset itu sesuai dengan tujuan penelitian. Kalau tujuan penelitiannya hanya 1, berarti ya 1, nggak usah dikasih sub, langsung saja uraikan. Kalau misalnya 2, berarti ada 2 sub di situ. Kalau misalnya 3, berarti ada sub, 3 sub. Nah, saran saya kalau di dalam riset ya, riset untuk artikel ilmiah itu tidak usah banyak-banyak seperti kita menulis disertasi. Kadang-kala di disertasi itu kata promotor, ini tolong ditambah lagi rumusan masalahnya masih kurang. Kalau tambah rumusan masalah artinya tambah tujuan penelitian. Nah, di dalam riset, kalau misalnya kita riset tujuannya hanya untuk menulis artikel ilmiah, itu tujuan penelitiannya nggak usah banyak-banyak. Sebetulnya, kalaupun dari bahan tesis atau dari bahan disertasi, kemudian kita akan jadikan itu sebagai artikel jurnal ilmiah, sebetulnya bisa jadi beberapa artikel. Kalau misalnya ada 3 tujuan penelitian di situ, bisa jadi 3 artikel sebetulnya. Nah, tapi kalau pengen dijadikan 1, ya sudah, berarti sub dari resultnya ada 3 atau 2 sesuai dengan tujuan penelitian. Oke. Nah, pada bagian result ini, ya, kita menyajikan data lapangan, fokus menyajikan data lapangan. Kalau penelitiannya adalah penelitian lapangan. Bila perlu apa? Tambahkan tabel atau grafik yang menarik perhatian pembaca
untuk mengkomunikasikan temuan utama penelitian kita secara efisien. Jadi pada bagian result inilah kita menyajikan data temuan penelitian kita. Nah, supaya menarik, tidak hanya berupa uraian, ya, berupa paragraf, alangkah lebih menariknya dilengkapi dengan tabel-tabel atau gambar-gambar yang menarik, ya. Jadi tidak hanya sebetulnya bagian ini tuh harus lengkap, harus komprehensif, tetapi juga pada bagian resultnya harus menarik. Karena pembaca itu terutama senang dengan sesuatu yang visual gitu ya, gambar yang sederhana, daripada dia membaca uraian yang panjang ya, dengan lihat misalnya gambar, oh sudah paham bahwa temuannya ini, isinya ini gitu. Nah, kemudian pada bagian result itu kita fokus tadi menyajikan data temuan hasil penelitian, tidak boleh menafsirkan hasil penelitian. Kalau misalnya discussion-nya dipisah. Jadi ada bagian result, ada bagian discussion. Biasanya ada yang terpisah, ada yang menyatu. Kalau result and discussion-nya itu menyatu, maka setelah kita menyajikan data temuan lapangan, data temuan penelitian, berikutnya barulah ditafsirkan hasil penelitiannya, diinterpretasi, dianalisis. Itulah sesungguhnya bagian discussion. Oke, Bapak dan Ibu, ya. Jadi kalau misalnya dipisah antara result and discussion, berarti pada bagian result kita jangan dulu menganalisis temuan. Fokus saja sajikan data sesuai dengan tujuan penelitian. Supaya lebih menarik, datanya diuraikan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk gambar yang menarik. Ya, itu kalau misalnya dipisah, ada bagian result tersendiri, ada bagian discussion. Nah, bagian menafsirkan itu membanding-bandingkan, menganalisis itu adalah pada bagian discussion. Ini disebut diskusi, pembahasan. Nah, apa itu pembahasan? Sesungguhnya adalah temuan penelitian yang dari hasil penelitian tadilah dianalisis dengan teori, kemudian dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya, barulah kemudian peneliti di sana menghasilkan argumen yang baru yang kita sebut sebagai claim novelty, klaim kebaruan temuan. Itu dari pembahasan. Setelah peneliti membandingkan temuan penelitiannya dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Di sini menjelaskan apa yang belum ditemukan, ya, apa yang kemudian kebaruan dari penelitian yang dilakukan dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, dari pembahasan itulah nanti pada akhirnya menghasilkan kesimpulan. Kesimpulan itulah nanti yang disebut sebagai temuan yang barunya di mana. Nah, jadi sekali lagi, kalau misalnya pada jurnal yang kita tuju itu formatnya memisahkan antara result and discussion, berarti pada bagian result kita fokus menyajikan data temuan penelitian saja tanpa kita lakukan analisis terlebih dahulu. Analisis baru kita lakukan nanti pada bagian discussion. Oke. Nah, pada bagian discussion inilah kemudian kita pertama tentu mengulas yang namanya temuan utama dalam penelitian sesuai dengan tujuan penelitian kita tadi. Barulah kemudian kita menafsirkan hasil-hasil penelitian, ya, temuan kita dengan cara apa? Dengan cara membandingkan hasil penelitian kita dengan model atau teori yang diacu di dalam penelitian kita. Nah, bagian discussion inilah merupakan tempat penulis atau tempat kita mengemukakan pendapat atau argumentasi berdasarkan pada data pada hasil penelitian tadi. Secara singkat dan logis. Jadi argumentasi itu dibangun tentu berdasarkan data. Nah, kita bisa berargumen bahwa
temuan kita ini memiliki kebaruan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, itu pada bagian ini. Maka nanti kita bisa mengklaim bahwa temuan kita ini berbeda atau temuan kita ini ada kebaruan dibandingkan dengan temuan-temuan sebelumnya. Nah, kemudian berikutnya kita di sinilah pada bagian discussion ini kita menghubungkan hasil penelitian kita dengan penelitian sebelumnya, ya, dengan menunjukkan di mana persamaan temuannya dan di mana perbedaan temuannya. Nah, perbedaan itulah nanti yang kita klaim sebagai novelty dari riset atau dari artikel yang kita buat. Nah, jadi di dalam introduction itu kita jelaskan state of the art di mana kebaruannya, ya. Kemudian pada bagian temuan penelitiannya, karena kita sudah dapat hasil penelitian, ya, lalu kemudian hasil tersebut kita bandingkan, kita benturkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka kita akan tahu di mana kesamaan temuannya, di mana perbedaan temuannya. Nah, perbedaan temuan dengan penelitian-penelitian sebelumnya, dengan artikel-artikel sebelumnya, itulah yang kita sebut sebagai novelty. Novelty itu apa? Argumen yang baru. Dari mana argumen itu dibangun? Tentu dari data. Data hasil penelitian. Nah, dari data itulah kemudian kita bisa menghasilkan argumen yang baru. Jadi apa bedanya seorang peneliti dengan orang awam? Seorang peneliti, ya seorang akademisi itu membangun argumen berbasis pada data. Maka kan sebetulnya tujuan riset itu adalah mencarikan jawaban dari tujuan penelitian. Mencarikan jawaban dari rumusan masalah. Kenapa kita perlu riset? Ya tentu mencari sesuatu yang baru. Dari mana sesuatu yang baru atau argumen baru itu dihasilkan? Tentu dari data-data. Dari data itu kemudian dianalisis, jadilah dia informasi. Nah, informasi itu kita sebut novelty, informasi yang baru. Bagaimana suatu informasi itu dikatakan baru? Tentu kita harus membandingkan informasi yang kita peroleh dengan informasi-informasi yang sudah ada. Nah, maka pada bagian discussion inilah kita pentingnya membandingkan temuan penelitian kita dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Jadi Bapak dan Ibu, oleh karena itu di dalam artikel jurnal ilmiah itu terkadang referensinya sampai puluhan. Kenapa sampai puluhan? Karena memang literatur itu direview untuk melihat di mana sebetulnya celah kosong yang belum ditemukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Celah kosong itulah yang kemudian kita temukan lalu kita hasilkan argumen yang baru. Nah, jadi pada bagian inilah kemudian kita menjelaskan arti temuan untuk memperluas cakrawala ilmu dan teknologi. Menyusun teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada. Nah inilah yang disebut dengan novelty atau kebaruan. Kebaruan argumen. Ya. Nah, jadi novelty itu apa? Kebaruan argumen di mana argumen itu dihasilkan dari riset dengan mengumpulkan data, kemudian dianalisis, kemudian temuannya itu dibandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Maka referensi dalam artikel ilmiah jurnal itu pasti banyak, puluhan. Kenapa? Karena untuk menghasilkan argumen yang baru, kita harus menunjukkan bagaimana riset-riset yang lamanya, bagaimana riset-riset sebelumnya, sehingga riset kita ini dikatakan memiliki kebaruan, memiliki argumen yang baru yang berbeda dari temuan-temuan peneliti sebelumnya. Nah, oleh karena itu, untuk memperkuat argumen bahwa penelitian kita ini diakui memiliki sesuatu yang baru, maka kita harus banyak mengutip atau membandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Misalnya sudah saya periksa riset tentang tema A itu hanya terbatas pada temuannya, hanya terbatas pada X misalnya. Sementara di dalam temuan saya itu ada sesuatu yang baru, misalnya ada X3, misalnya X1, ada X2. Nah, jadi riset itu menghasilkan sesuatu yang baru. Oleh karena itu, pada bagian pembahasan inilah
temuan penelitian kita tadi dibandingkan dengan riset-riset sebelumnya atau dibandingkan dengan teori-teori sebelumnya. Bisa juga kita memodifikasi teori yang sudah ada yang kita anggap misalnya sudah tidak relevan dengan perkembangan zaman, ya. Atau bisa juga kita menyusun teori baru dari argumen baru yang kita hasilkan yang berbeda atau bahkan bertentangan atau bahkan membantah temuan-temuan penelitian sebelumnya. Nah, tentu hal itu harus didukung dengan data. Datanya di mana? Ya, data tadi kita uraikan pada bagian result. Pada bagian discussion kita fokus temuan hasil penelitian tadi, kita analisis dengan teori yang sudah ada, juga kita bandingkan temuan penelitian kita dengan temuan-temuan dari penelitian-penelitian terdahulu. Sehingga dengan membandingkan temuan kita itulah kita bisa mengklaim bahwa riset kita ini memiliki temuan atau argumen yang baru yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Jadi tidak hanya asal klaim bahwa wah riset saya ini punya novelty, belum pernah ada di dunia ini misalnya. Tapi tanpa melihat riset-riset orang sebelumnya, tanpa menelusuri referensi-referensi sebelumnya. Nah, kalau yang seperti itu pengalaman saya sebagai penulis juga reviewer, sering dikatakan oleh reviewer itu klaim Anda terlalu prematur. Kenapa prematur? Melihatnya pakai kacamata kuda, tidak lihat ke belakang. Menganggap risetnya itu adalah riset yang memiliki argumen yang baru, memiliki temuan yang baru, tapi tidak menunjukkan atau memetakan bagaimana riset-riset orang lain sebelumnya. Nah, kan logikanya kalau kita mengatakan punya kita itu baru, maka kita harus menunjukkan punya orang yang lamanya seperti apa. Sehingga punya kita bisa dikatakan sesuatu yang baru. Nah, tempat berargumen itu adalah pada bagian discussion. Dari situlah kemudian nanti kita menarik kesimpulan. Nah, oke. Kalau dipetakan, ya Bapak dan Ibu, elemen diskusi itu seperti ini sebetulnya. Pertama adalah mini sinopsis. Kita ulas lagi temuan hasil penelitian kita. Lalu kita ulangi, kita katakan ulang, kita jelaskan ulang apa sih sebetulnya temuan utama dari penelitian kita itu. Apa sih pentingnya dan maknanya dari temuan kita itu. Kemudian berikutnya barulah kita bandingkan temuan penelitian kita dengan temuan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, barulah di sini kemudian kita bisa menyusun peta jalan. Apa sih yang barunya? Ya, dari membandingkan itu menyusun peta jalan. Ya, apa sih yang barunya dari penelitian kita ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya? Keunggulannya di mana penelitiannya kita ini? Kemudian limitasinya di mana? Keterbatasannya di mana? Gitu ya. Kemudian berikutnya dampak dan aplikasi untuk riset selanjutnya itu apa? Ya, kontribusi kita terhadap riset selanjutnya itu apa? Baru kemudian biasanya diakhiri dengan saran untuk penelitian selanjutnya. Saran untuk penelitian selanjutnya. Nah, disinilah sebetulnya kejujuran peneliti mengakui dia tidak hanya mengakui kekuatan penelitiannya, strength-nya, tapi juga limitasinya. Ya, riset kita itu kekuatannya di mana, keterbatasannya di mana. Maka dari keterbatasan itulah kemudian kita nanti bisa menyarankan untuk dilakukan studi lanjutan oleh peneliti-peneliti berikutnya yang tertarik untuk meneliti tema atau fokus penelitian yang sama dengan penelitian yang kita lakukan. Jadi ini uraiannya, tahapannya Bapak dan Ibu ketika kita ingin membuat pembahasan di dalam artikel ilmiah. Satu, ada mini sinopsis, mengulas ulang ya temuan utama dari penelitian kita sesuai dengan tujuan penelitian. Lalu kita menjelaskan apa sih signifikansinya, kontribusi penelitian kita terhadap ilmu pengetahuan, maknanya seperti apa. Ya, baru kemudian kita bandingkan temuan kita dengan penelitian sebelumnya. Di situ kita kemudian mengetakan peta jalan ya untuk membuat argumen kebaruan tadi,
kemudian menjelaskan keunggulan dan keterbatasan dari penelitian yang kita lakukan, kemudian dampaknya dan implikasinya terhadap penelitian berikutnya itu apa. Baru kemudian kita bisa membuat saran, ya. Nah, saran untuk peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tema atau persoalan ataupun bahkan variabel yang sama dengan penelitian yang kita lakukan. Nah, jadi kalau misalnya tadi dipisah antara result and discussion, berarti Bapak Ibu pada bagian result fokus menyajikan data lapangan, data temuan penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Pada bagian diskusilah baru kemudian dianalisis, kemudian dibandingkan, dijelaskan kekuatannya di mana, kebaruannya di mana, keterbatasannya di mana, kemudian saran untuk penelitian selanjutnya apa. Nah, pada bagian ini, ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ya, itulah mungkin yang bisa saya sampaikan pada ngaji jurnal 5 yang khusus membahas tentang metode, kemudian hasil, dan juga pembahasan pada malam hari ini. Berikutnya kita akan masuk pada sesi tanya jawab dan diskusi. Saya kembalikan dulu kepada moderator kita yang luar biasa, Pak Apid. Saya kembalikan pada Pak Apid, ya. Sebelumnya terima kasih Bapak dan Ibu sudah menyimak dengan seksama. Mudah-mudahan bermanfaat dan akan kita perdalam pada sesi tanya jawab. Terima kasih, silakan Pak Apid. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali Pak Dr. Irwandi. Jadi ini makin malam pesertanya bukan makin berkurang tapi makin ramai ini ya. Baik, Bapak dan Ibu, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Dr. Irwandi. Pertama soal metode, kedua soal hasil dan pembahasan. Kalau saya tuh Pak Dr. Irwandi adalah termasuk pemegang mazhab bahwa hasil dipisahkan bagiannya dari pembahasan. Jadi saya setiap membuat paper itu pasti membuat research finding dengan research analysis. Jadi saya hobinya tidak menyatukan, hobinya memisahkan. Nah itu kalau saya pribadi Bapak dan Ibu ya. Lalu tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Irwandi banyak hal, sudah masuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu sesuai dengan janji kami tadi. Kita akan mendahulukan pertanyaan yang masuk melalui room chat terlebih dahulu. Sebentar, masih saya rangkum. Oke, kita mulai Pak Dr. Irwandi. Mudah-mudahan kita bisa sharing kepada Bapak dan Ibu yang bertanya. Pertanyaan pertama ini saya tidak catat tadi siapa yang bertanya. Dalam metode penelitian, apakah harus ada sitasi atau tidak usah ada sitasi, Pak Dr. Irwandi? Ya, baik. Oke, ini pertanyaan yang menarik sebetulnya. Mungkin pertanyaan ini muncul karena tadi saya bilang tidak usah dijelaskan definisinya. Sehingga Bapak dan Ibu beranggapan bahwa kalau gitu nggak usah ada sitasi, nggak usah ada kutip-mengutip pada bagian metodologi, gitu ya. Nah, jadi beberapa artikel ilmiah jurnal bereputasi ya yang saya baca atau yang pernah juga saya review itu tetap mengutip, tetap mensitasi. Tadi yang saya jelaskan bahwa tidak menjelaskan tentang definisi. Bukan berarti tidak mensitasi. Tapi biasanya gini, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif.
dalam kurung referensi, 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 referensi. Jadi di dalam artikel ilmiah jurnal dianggapnya pembaca itu sudah pintar, sudah tahu soal definisi. Dan kalaupun dia tidak tahu, peneliti menunjukkan, nih referensinya kalau pengen tahu, baca ini referensinya gitu. Nah, jadi bukan berarti tidak mensitasi, tetap mensitasi atau bahkan beberapa, ya, beberapa sitasi di situ. Ada atau bahkan 5, ya. Penelitian ini menggunakan misalnya in-depth interview sebagai teknik pengumpulan data dalam kurung sitasi, sitasi, sitasi. Nah, itu sumbernya. Tapi tidak menjelaskan penelitian kualitatif itu apa atau wawancara mendalam itu apa. Tapi tetap melakukan sitasi. Gitu ya. Jadi bukan berarti saya bilang tidak boleh ada definisi di sini maka nggak ada sitasi. Nggak begitu. Jadi di sini peneliti menunjukkan kalau pengen tahu definisinya baca sendiri nih saya kasih referensinya gitu. Nah kayak gitulah. Jadi dianggapnya eh, pembaca itu sudah paham tentang definisi metodologi. Kalaupun belum paham baca sendiri itulah istilahnya. Kalau di dalam artikel ilmiah jurnal. Beda dengan kita nulis disertasi misalnya. Penelitian ini menggunakan metode atau menggunakan pendekatan kualitatif. Yang paling umum misalnya bukunya Pak Prof. Sugiono misalnya. Menurut Sugiono, metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat post-positivisme yang memandang dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Ari Kunto misalnya, sedangkan menurut Robert Kayin, metode penelitian kualitatif adalah kan begitu tuh. Nah, di dalam artikel ilmiah jurnal tidak begitu. Nah, dia bilang penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Langsung dia kasih referensinya. Kalau pengen tahu definisinya, nih referensinya, nih bukunya. Nah, jadi gitu ya. Jadi jangan salah paham. Tidak boleh ada definisi, bukan berarti nggak usah ada sitasi atau kutipan. Silakan Pak Fit, dilanjut. Oke, kita lanjut. Pertanyaan kedua. Izin bertanya Pak Dr. Irwandi, banyak yang merumuskan artikel jurnal itu 30 sampai 37 paragraf. Jadi bagian result and discussion bisa sampai 20-an paragraf. Kira-kira bagaimana cara yang efektif menentukan apa saja yang kita bahas? Berarti apa yang dibahas dalam result and discussion. Lalu standarnya result and discussion itu berapa subbab? Dan per subbab bagusnya berapa paragraf. Nah, ini sebetulnya dijawab bagian apa saja isinya, itu sudah terjawab bagian subbab dan paragrafnya. Silahkan, Pak Dr. Irwandi. Ya, baik. Jadi yang jelas begini, ya. Apa sih isinya result itu, ya gitu ya? Ya isinya tentu adalah sub dari tujuan penelitian. Kalau misalnya kita di awal, kan di dalam introduction itu selalu diakhiri dengan tujuan penelitian. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa tujuan penelitian kita tuh ada berapa? Ada 1 kah, ada 2 kah, atau ada 3 kah? Kalau ada 3 berarti subbabnya juga ada 3, sub pada bagian result itu. Nah, yang jelas bagian result and discussion itu adalah bagian dari artikel yang paling banyak halamannya. Tentu paling banyak paragrafnya. Jadi subbabnya berapa? Ya sesuai dengan tujuan penelitian kita. Kalau tujuan penelitian kita 2, ya 2. Data apa yang disajikan pada 2 subbab itu? Ya kalau misalnya kita melakukan wawancara misalnya, ya kalau misalnya kualitatif lah, kita lakukan wawancara. Tentu pertanyaan besarnya kan hanya ada 2 itu. Berarti data yang disajikan, hasil wawancara yang disajikan juga terkait dengan informasi untuk menjawab kedua rumusan masalah itu. Kalau misalnya tidak terbiasa dengan tujuan penelitian gitu. Tujuan penelitian itu dari mana? Ya dari rumusan masalah.
Jadi kita itu sebetulnya kan melakukan riset itu, mengumpulkan data itu untuk mencarikan jawaban dari rumusan masalah atau dari pertanyaan penelitian yang kita ajukan. Cuman kalau dalam istilah artikel jurnal tidak dikenal rumusan masalah, maka dia langsung pada tujuan penelitian. Sebetulnya ya dari rumusan masalah, kalau kita balik lagi ke tesis, skripsi, disertasi gitu ya, ya tujuan penelitian itu dari rumusan masalah, sesungguhnya. Jadi data yang disajikan itu ya seperlunya untuk menjawab rumusan masalah itu atau tujuan penelitian. Sajikan data hasil wawancaranya. Biasanya kita bikin pedoman wawancara. Atau kalau kita kuantitatif, pakai kuesioner misalnya. Ya hasil-hasil analisis yang berkaitan dengan menjawab rumusan masalah. Itulah yang kita sajikan pada bagian ini. Ya. Nah, berapa paragraf bagusnya? Ya secukupnya, seperlunya. Gitu. Dan di dalam penulisan artikel jurnal itu tidak hanya pada bagian research and discussion tidak boleh bertele-tele. Bahkan bagian introduction itu tidak boleh bertele-tele. Kita nulis disertasi kadangkala bagian introduction-nya sampai belasan halaman. Nah, sementara di dalam artikel jurnal ilmiah itu cukup aja 1 halaman. Atau ada yang saya lihat hanya 3 sampai 4 paragraf sudah introduction itu. Jadi apalagi pada bagian research and discussion. Berapa paragraf bagusnya? Ya secukupnya. Ya. Nah, secukupnya. Jadi tidak boleh bertele-tele, langsung fokus saja untuk menjawab rumusan atau tujuan penelitian. Pembahasannya juga fokus pada tujuan penelitian. Nah, temuannya kemudian kita bandingkan dengan kita analisis, kita bandingkan dengan temuan-temuan penelitian sebelumnya. Sehingga dari situlah kita bisa mengklaim bahwa temuan kita ini memiliki argumen yang baru atau temuan yang baru yang kita sebut sebagai novelty. Setelah temuan itu kita bandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, bagusnya berapa paragraf? Tergantung jurnalnya. Kalau jurnalnya hanya maksimal, kata jurnalnya 16 halaman, ya berarti pandai-pandailah menyesuaikan uraian itu sampai dengan maksimal 16 halaman. Jadi kalau ditanya ke saya, berapa bagusnya Pak paragrafnya? Saya tidak pernah menghitung sejujurnya berapa paragraf. Tetapi lebih kepada mencocokkan dengan aturan yang ditetapkan oleh jurnal. Tapi yang pasti Bapak dan Ibu, bagian research and discussion itu harus lebih banyak daripada bagian metode atau bagian literatur review atau bagian introduction. Karena pada bagian inilah kita menyajikan data kemudian berargumen. Nah, gitu. Itu Pak Pit. Silakan dilanjut. Oke, siap. Metode penelitian apa yang sering digunakan supaya bisa lolos publish ke jurnal terindeks Scopus? Ini kayaknya sih kalau sepengalaman kami semua metode penelitian ya memiliki peluang yang sama untuk lolos. Ya yang pasti riset lapangan daripada riset literatur memiliki peluang yang lebih besar. Nah kalau itu kita bisa berstatement. Riset lapangan memiliki peluang yang lebih besar daripada riset literatur. Tapi apa kuanti, kuali, dan segala macamnya itu kalau sepengalaman kami 6 tahun ini tidak mempengaruhi. Tergantung jurnalnya. Oke, pertanyaan berikutnya dari M. Inul Rizky. Contoh artikel, nih saya coba carikan tadi. Contoh artikel yang memisahkan. Nah ini terbit di jurnal terindeks Scopus. Pak Inul Rizky memisahkan antara research finding. Ya belum tampil ya? Nah, udah ya. Oke, memisahkan antara temuan dengan analisis. Nah, temuan dengan ini research analisis. Ini research findingnya. Nah, tadi juga ada pertanyaan berapa paragraf Pak? Kalau saya pribadi karena hobinya menghitung ya, karena saya hobinya menghitung orang Fakultas Ekonomi, jadi saya setidaknya satu tujuan penelitian atau satu dari pertanyaan penelitian itu terdiri dari 1 paragraf gemuk atau 2 paragraf ideal. Ya, 1 paragraf gemuk atau 2 paragraf ideal. Nah,
Lalu setidaknya pertanyaan penelitian kita tuh 4, 5, 6. Ya. Temuan kita tuh 5 atau 6 poin. Tapi tergantung risetnya ya. Tergantung sekali ke risetnya. Berapa banyak temuannya gitu. Berapa banyak temuan itu tentu dipengaruhi oleh berapa banyak tujuan penelitiannya atau sub pertanyaan penelitian tadi. Jadi ini salah satu contohnya terbit di jurnal terindeks Scopus. Ini penulisnya saya Pak Irwandi dan kawan-kawan. Jadi seperti ini. Nah, kalau yang digabung kayak gimana? Kalau yang bertanya, kalau yang digabung berarti bagian ini temuan, lalu di bawahnya satu paragraf analisis. Jadi poin ini, nah poin positif sosioekonomik, nah temuannya, lalu di bawahnya analisis. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh dicampur adukan langsung di sini. Kenapa nggak boleh? Karena menurut saya dan Pak Dr. Irwandi itu membingungkan. Mana yang temuannya, mana yang analisisnya. Nah, dalam temuan nggak ada sitasi biasanya. Dalam temuan, tapi dalam analisis ada sitasi karena kita kan membanding dan menyandingkan. Oke, biar nggak lama kita lanjut. Apakah teori harus ada dalam artikel jurnal? Nah, ini Pak Inulski, jangankan dalam artikel jurnal ya. Dalam semua produk ilmiah harus ada teorinya. Oke, lanjut. Bila penelitian harusnya beberapa orang dosen, apakah bisa diikuti mahasiswa? Penelitian bisa diikuti oleh peneliti ya. Jadi bukan diikuti oleh status. Bolehkah penelitian diikuti oleh presiden? Boleh aja, asal statusnya peneliti. Jadi status tidak mempengaruhi dia boleh ikut penelitian atau enggak. Penelitian boleh diikuti enggak oleh ibu-ibu penjaga warung? Ya boleh juga, sebagai responden misalnya. Sebagai kontributor bisa aja, enumerator bisa aja. Jadi penelitian itu diikuti oleh peneliti, Bu Yanti, tidak diikuti oleh status. Tapi kalau pertanyaannya, dalam membuat artikel jurnal yang di kampus untuk Litap Dimas misalnya, atau untuk hibah dikti yang kolaborasi, nah itu baru kita ngomongin status. Satu dari kampus ibu, satu dari kampus lain, satu dari kampus di Singapura, satu mahasiswa di Timor Leste. Nah, misal ya, misal. Kalau untuk memenuhi syarat administrasi, barulah kita bicara status. Tapi kalau itu merupakan riset, tidak dipengaruhi oleh status. Siapa aja boleh. Oke, lanjut. Bila penelitian satu dosen saja, tapi dibantu mahasiswa sekalian kegiatan PPL, nah ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Tidak boleh mengoptimalkan mahasiswa itu PPL lalu dikerjakan juga sebagai peneliti. Kalau ditanya ke kami nggak boleh. Kalau ditanya ke kami nggak boleh. Tapi memang banyak itu dilakukan. Biasalah mahasiswa melibatkan dosen melibatkan mahasiswa judulnya di PPL kan. Padahal pengen bantu sebetulnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini pertanyaannya baru menarik. Jika membuat instrumen penelitian, bagaimana cara membuatnya agar merujuk pada literatur review yang sesuai? Karena kebanyakan literatur review terkadang bingung untuk menjadikan indikator membuat instrumen penelitian. Demikian, terima kasih. Oke, ini sebetulnya Pak Dr. Irwandi kita bahas pada pertemuan sebelumnya, tapi nggak apa-apa. Silakan Pak Dr. Irwandi dibantu jawab. Oke, baik, saya nambahin dulu yang tadi ya. Apakah teori harus ada dalam artikel jurnal? Nah, kebanyakan kita terlalu sempit memahami tentang teori sebetulnya. Sebetulnya riset orang lain yang kita kutip itulah teori. Sebetulnya itu juga teori. Jadi bukan hanya misalnya administrasi publik lah misalnya, implementasi kebijakan, bukan hanya teorinya Grindel, teorinya Edward dan sebagainya. Itu betul teori, tapi teori itu tidak hanya itu. Jadi riset orang lain yang sudah teruji dan terpublikasi juga itu dikatakan sebagai teori. Nah, jadi jangan hanya terpaku di situ. Ya, jadi riset orang lain juga teori, hasil riset orang lain teori. Hasil riset saya itulah teori saya. Bisa nggak orang kutip? Ya bisa, itu teori juga. Itu. Jadi jangan terlalu sempit, ya. Nah, kemudian ini bila penelitian harusnya berapa orang dosen. Nah, kalau ini sebetulnya kalau dalam penelitian sih bebas, tapi kalau dalam publikasi artikel jurnal ini terbatas, tergantung pihak jurnalnya. Ada yang maksimal 5 orang dan pihak jurnal nggak mau tahu itu mahasiswa apa dosen, yang penting risetnya berkualitas, gitu, ya.
Apakah boleh melibatkan mahasiswa? Ya boleh berkolaborasi, cuman yang tidak boleh melanggar etika akademik. Riset mahasiswa diakui riset dosennya. Itu nanti bermasalah di kemudian hari. Ya, kalau suatu saat mahasiswanya nuntut nanti, wah itu riset saya dicuri misalnya dan itu yang tidak boleh. Ya boleh-boleh saja melibatkan mahasiswa, tetapi dengan proporsi yang ya yang ideal lah ya, jangan sampai mahasiswa yang berkontribusi besar mahasiswanya nggak dimasukkan namanya dan lain sebagainya. Makanya di dalam artikel ilmiah bereputasi itu kadangkala kontribusi penulis terhadap artikel itu ditanyakan pada bagian apa si A ini sehingga dia dibuat jadi penulis satu kan itu. Kontribusinya harus lebih besar dari kontribusi penulis dua, penulis tiga dan penulis selanjutnya. Nah, pada bagian mana saja penulis dua ini berkontribusi sehingga dia dijadikan penulis dua, tidak penulis tiga gitu ya. Nah, di situ harus memperhatikan etika-etika seperti itu. Jadi tidak boleh juga kita risetnya mahasiswa yang lakukan, ya kemudian nama mahasiswanya tidak dicantumkan. Itu nanti bermasalah di kemudian hari. Ya meskipun hari ini mungkin masih takut karena statusnya mahasiswa kita, nggak jadi masalah. Setelah kita nanti pakai riset itu untuk pengajuan ke guru besar, jadi profesor, mahasiswanya protes. Itu kan riset saya dan lain sebagainya bisa dicabut, itu melanggar etika akademik. Nah itu yang perlu dijaga sebetulnya. Nah kemudian tadi jika membuat instrumen, gimana cara membuatnya dan merujuk pada literatur review yang sesuai? Ya, tentu kalau misalnya dalam konteks penelitian kuantitatif, tentu harus ada teori yang mendasarinya. Salah satu fungsi teori itu adalah untuk menyusun instrumen penelitian, ya atau kuesioner. Jadi dari mana? Bukan dari teori. Kalau dalam konteks kuantitatif ada variabel, ada dimensi, ada indikator. Dari indikator itulah kemudian kita menyusun pertanyaan-pertanyaan kuesioner. Nah, pertanyaannya, apakah harus selalu bikin baru setiap riset itu kuesionernya? Enggak juga. Kalau sudah ada instrumen baku, instrumen yang standar, kita bisa menggunakan. Bisa nggak kita ambil instrumen dari literatur yang sudah ada? Bisa juga, tidak harus bikin baru ya. Jadi intinya kalau instrumen itu valid dan reliable, bukan harus baru gitu. Begitu juga misalnya kita bikin pedoman wawancara, ya kita turunkanlah dari rumusan masalah tadi, pertanyaan besarnya, baru kemudian dirinci menggunakan teori. Hampir sama sebetulnya. Jadi intinya pada teori di situ. Nah, ya. Jadi kalau bingung misalnya cari indikatornya, ya nggak perlu bingung ya, pasti sudah banyak riset itu orang melakukannya, pasti ada teorinya, pasti ada indikatornya. Ya, paling tidak sampai dimensi lah, sampai dimensi kemudian indikatornya kita uraikan lagi sendiri misalnya, bisa seperti itu. Yang jelas instrumen itu harus valid dan reliable gitu. Oke, kita lanjut. Dalam mengcompare result itu tidak mudah. Bagaimana bila dibantu dengan AI? Bolehkah? Kalau pertanyaannya hanya sampai bolehkah? Boleh. Lanjut ya. Apa kata aturan sekarang metodologi penelitian nggak usah disitasi? Udah dijawab tadi ya. Kecuali pihak editor jurnal melarang ada sitasi pada bagian metode. Bagaimana cara menentukan teknik analisis dalam metodologi penelitian? Nah, nih silakan Pak Dr. Irwandi. Ya, baik. Ya, kalau cuma pertanyaannya boleh, tadi boleh aja kata Pak Fit gitu kan. Kalau pertanyaannya boleh, tetapi tidak boleh sepenuhnya mengandalkan AI. AI boleh nggak digunakan? Boleh sebagai alat bantu. Apakah saya sering menggunakan? Sering juga. Tetapi itu hanya sebagai alat bantu saja. Pengembangannya tetap oleh kita sendiri. Biasanya saya menggunakan itu untuk analisis literatur review biasanya. Tapi kalau untuk temuan itu biasanya saya sendiri gitu. Kalau misalnya literatur reviewnya banyak, kalau dibaca satu-satu
agak repot gitu ya, harus punya waktu yang lama ya. Nah, biasanya saya bisa dibantu AI, itu boleh. Kemudian menentukan teknik analisis data dalam metodologi penelitian. Sebetulnya mudah, tergantung risetnya riset apa ya. Nggak ada bedanya dengan yang kita pelajari di metodologi penelitian, baik itu kualitatif, baik itu kuantitatif. Kalau di kualitatif biasanya pakai triangulasi gitu ya, bisa juga analisis tema. Kalau di kuantitatif ya tentu analisisnya analisis statistik. Oleh karena itu harus paham apakah misalnya menggunakan statistika parametrika, non parametrika, harus ada uji A, uji B, uji C, ya, dan seterusnya. Nah, ini tergantung pada risetnya. Ya, apakah harus ada analisis ini atau ya misalnya apa namanya? Tentu setiap penelitian itu khusus ya, khusus tergantung. Kalau analisisnya misalnya statistik, penelitiannya kuantitatif, ya kita harus punya dasar ya bagaimana memilih teknik statistik yang sesuai. Kebetulan saya juga dosen metodologi ya. Kadang-kala kualitatif, kadang-kala kuantitatif, kadang-kala ngajar statistik. Jadi paham betul sebetulnya ya. Nah, kesulitannya biasanya adalah karena kalau kuantitatif ya, karena si peneliti itu tidak paham mengenai cara-cara untuk menentukan teknik statistika yang sesuai. Ini kalau pengen analisis ini pakai rumus yang mana? Contohnya korelasi aja misalnya. Korelasi sederhana itu rumusnya kan ada banyak. Ada rank Spearman, product moment, koefisien kontingensi gitu ya, ada kendal dan lain sebagainya. Biasanya peneliti bingungnya di situ. Nah, jadi sebetulnya untuk analisis data pada bagian metodologi itu nggak sulit, ya, tidak sulit. Nah, kalaupun terjadi kesulitan, terutama di kuantitatif, biasanya tidak paham tentang analisis statistik. Tapi itu ya boleh bertanya lah, boleh berkonsultasi dengan yang ahli gitu ya. Nah, oke, lanjut Pak Fit. Oke, siap. Kita lanjut. Izin tanya Pak, bukankah tidak boleh submit ke banyak jurnal dengan naskah yang sama? Nanti akan diblokir oleh publisher jurnal. Penjelasan dari dosen UNES, Magister Ilmu Hukum. Oke, ini berarti bicara proses bagaimana kita lolos ya. Pertama, yang betul-betul tidak boleh adalah tidak boleh menerbitkan artikel yang sama pada banyak jurnal atau jurnal yang berbeda. Kalau submit boleh nggak? Nah, kan pertanyaan itu. Kalau terbit, sudah pasti nggak boleh. Kita ke jurnal A, terbit artikel A. Ke jurnal B juga terbit artikel A. Ke jurnal C, terbit artikel A. Itu terlarang. Namanya plagiat. Terlarang. Nggak boleh. Double publish nggak boleh. Satu. Oke, lanjut. Boleh nggak submit ke banyak jurnal dengan naskah yang sama? Pertanyaan boleh nggak boleh ini tergantung siapa yang jawab. Kalau ditanya ke saya, orang yang selama 6 tahun ini menerima keluh kesah penderitaan autor yang submit artikelnya ke jurnal, kemudian dicuekin aja sama editor jurnalnya. Tentu akan saya jawab, submit aja Pak ke banyak jurnal sekaligus. Lalu pilih mana jurnal yang editornya paling responsif. Kalau editornya sombong, tidak menyentuh artikel kita, ya tinggalkan. Ngapain nungguin itu? Nah, itu adalah strategi memperbesar peluang cepatnya terbit dan mudahnya lolos. Tapi nanti publisher ngeblokir saya nggak Pak? Nah, emang kita itu siapa? Kita kan bukan orang yang terkenal, nggak akan diblokir-blokir banget kok. Ya, tidak seterkenal itu. Hari ini saya submit ke jurnal A misalnya. Lalu setelah datang review pertama dari editor, nggak saya lanjutin. Lalu jurnal A tuh Alfred Leonardo Sari. Akan kami ingat selama kami menjabat menjadi pengelola jurnal. Tidak boleh lagi terbit di jurnal ini. Ya enggak lah, enggak segitunya ya. Enggak segitu. Percaya saya enggak segitu. Kecuali ya,
Kecuali di jurnal A, Bapak dan Ibu menerima perintah revisi, dikerjakan. Di jurnal B menerima perintah revisi, dikerjakan. Nah, itu baru salah. Itu baru salah ya. Revisi di jurnal A dilanjut, revisi di jurnal B dilanjut, revisi di jurnal C dilanjut semuanya. Lalu nanti dipilih mana yang kasih LOA paling dahulu. Nah, itu terlarang. Kalau Bapak dan Ibu, kalau Anda melakukan itu, Bapak dan Ibu melakukan itu, saya pun akan mengumumkan biasanya. Ya, saya pun mengumumkan biasanya, udah terima LOA lalu kabur, penyakit orang Indonesia biasanya. Penyakit ya, berarti tidak semuanya. Banyak tuh pencuri-pencuri LOA, banyak ya. Dari 100 klien kami 10-nya pencuri LOA biasanya. Dapat LOA kabur. Jadi kalau dapat respon editor, pilih mana jurnal yang mau dipilih, mana yang mau dilanjut. Jangan semua jurnal dilanjut. Lalu nanti dilihat mana yang dapat LOA duluan, baru kita eksekusi. Nah, itu nggak boleh. Itu namanya jahat. Tapi kalau cuma sekedar saya punya satu paper, saya terdesak waktu 6 bulan harus terbit ke jurnal terindeks Scopus. Saya punya satu paper nih. Ya saya carilah 20 jurnal terindeks Scopus, submit ke 20-nya, lalu saya tunggu mana kira-kira yang editornya memberikan respon paling cepat. Nah, itu yang saya lanjutkan. Yang 19 lagi kita abaikan kalau editornya merespon setelah jurnal yang pertama kita tindak lanjuti. Itu kalau menurut kami yang hidup selama 6 tahun menerima keluh kesah status artikel dari author tuh masih awaiting assignment. Bahkan kadang-kadang notifikasi bahwa artikel sudah disubmit pun tidak ada dari editor jurnal. Jadi jangan. Editor, reviewer, author itu setara dalam proses publikasi ilmiah, memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing. Nggak ada editor yang disembah-sembah, enggak, reviewer yang sembah, enggak. Ya editor tugasnya mengelola artikel jurnal, author yang memperbaiki artikel, reviewer memberikan petunjuk revisi. Itu kalau menurut kami Pak dan Ibu ya. Apakah akan diblokir? Enggak lah, menurut saya enggak. Kecuali LOA keluar atau review dilanjutkan, lalu Bapak dan Ibu kabur. Kalau kabur bukan diblokir lagi, diumumkan di komunitas biasanya. Ini ya, pemilik artikel ini, author ini ngerjain kami. Kami umumkan biasanya di komunitas. Nah, itu bukan satu jurnal yang memblokir Bapak dan Ibu. Mungkin ratusan jurnal akan memblokir. Oke, itu untuk pertanyaan yang dari Pak Muhammad Reza. Saya lanjut pertanyaan untuk Pak Dr. Irwandi. Pertama, berapa maksimal kolaborasi untuk penelitian terindeks SINTA Scopus? Ini maksudnya maksimal jumlah autor ya. Yang kedua, metode mana paling efektif? Tadi udah. Berapa minimal referensi yang harus kita muat pada artikel? Oke, berarti pertanyaan nomor 1 dan nomor 3. Silahkan Pak Dr. Irwandi. Siap. Jadi untuk yang Pak Muhammad Raja sudah dijawab tadi gamblang ya dengan Pak Afid, saya juga sama seperti itu. Ya, apakah kami melakukannya? Kami juga sering lah submit ke berbagai macam jurnal artikel yang sama. Yang tidak boleh itu adalah dilanjut semuanya, itu nggak boleh. Jadi pilih salah satu aja mana yang responnya paling cepat. Tapi sekali lagi jawaban kami itu berdasarkan pengalaman kami. Ya. Diblokir nggak? Nggak ada itu. Nggak ada. Ya. Oke, berapa maksimal kolaborasi untuk penelitian terindeks SINTA Scopus? Maksimal apa? Maksimal penulis, maksudnya mungkin ya. Nah, sekali lagi, kalau ini kepastiannya ada pada pengelola jurnal. Ada yang maksimal 5, ada yang bisa 6, ada yang bisa 7. Atau kalau jurnalnya memperbolehkan 15 misalnya, ya silahkan saja, itu haknya jurnal. Gitu ya. Jadi kalau pengalaman kami ya kebanyakan sih maksimal 5, kebanyakan. Ada nggak yang lebih? Ada juga. Itu tergantung pada jurnalnya. Metode mana yang paling efektif? Ya semuanya efektif kalau artikelnya berkualitas, dari hasil riset, ya bisa riset pustaka, systematic literature review atau riset lapangan dengan
pendekatan apapun, mau kualitatif, mau kuantitatif, mau mix method, atau mau subsystem metodologi, ya silakan saja, gitu ya. Jadi nggak ada, oh kalau kualitatif nggak diterima di jurnal, nggak juga, ya kecuali memang jurnalnya mensyaratkan risetnya harus kuantitatif, bisa jadi ditolak oleh jurnal. Tapi selama ini nggak ada aja yang seperti itu, nerima-nerima aja, yang penting kualitas artikelnya bagus. Berapa minimal referensi? Nah, kalau sepengalaman kami mah kalau ke Scopus kami biasanya 40. Biasanya ya. Ini dari pengalaman. Ada juga yang kurang, ada juga yang saya lihat terbit di Scopus kurang dari 40 referensinya. Jadi ini mah sebetulnya ya balik lagi kepada si reviewer dan juga editor jurnalnya. Tapi sepengalaman saya dan Pak Apit, biasanya kami, ini mah standar kami ya, bukan standar jurnal. Standar kami kalau kami menulis biasanya referensinya minimal 40. Itu Pak Apit. Oke, siap. Kita lanjut. Ya, Bapak dan Ibu ya. Kalau kami karena pemain lapangan, kami menjawabnya dengan kaidah-kaidah bertarung di lapangan saja. Oke, metode yang digunakan kepustakaan apa bisa dalam penelitian tidak ke lapangan, wawancara dan lain-lain hanya kepustakaan? Ya, bisa. Kayaknya metode kepustakaan apa bisa penelitian tidak. Tanyanya rancu. Tanya rancu Bu Yanti ya, tapi kalau saya coba pahami, metodenya kepustakaan apa bisa penelitian tidak ke lapangan? Kayaknya tidak ke lapangan ya kalau metodenya kepustakaan, kecuali saya salah paham. Oke, kita lanjut penelitian berikutnya dari Pak Hijrasil. Saya sering membaca jurnal internasional teknik Scopus, mantap. Banyak dari jurnal tersebut di awal selalu menyampaikan gap penelitian, baik itu masalah penelitian dan gap dengan penelitian terdahulu. Pertanyaan apa itu semua? Oh, pertanyaannya, apakah itu semua untuk mengetahui novelty dalam penelitian berdasarkan gap tersebut? Pak Ijrasil masih kurang banyak berarti bacanya ya. Oke, ini bagian research gap dan novelty. Kalau Bapak ada di grup WA, nanti pelatihan khusus, rekaman YouTube khusus kegiatan research gap dan novelty ini kami share di grup WA Pak ya. Jadi Bapak bisa simak lagi di situ. Oke, lanjut. Izin tanya Pak, teori yang harus digunakan untuk menganalisis teori seperti itu teori yang seperti apa? Oh, teori yang harus digunakan untuk menganalisis teori seperti apa? Apakah ada batasan kurun waktu? Tidak, Pak. Silahkan, Pak Dr. Irwandi. Ya, baik. Saya coba memahami pertanyaan Bu Yanti dulu ya. Jadi antara metode kepustakaan dengan wawancara itu beda, beda risetnya. Jadi kalau kepustakaan itu literatur review, kalau wawancara itu pasti penelitiannya penelitian lapangan. Jadi sebetulnya pertanyaan Ibu ini nggak match gitu ya, nggak match. Ya kalau wawancara ya berarti penelitiannya penelitian lapangan, bukan penelitian literatur, gitu ya. Itu dua hal yang berbeda. Nah, kemudian untuk Pak Hijrasil tadi betul kata Pak Apit, sebetulnya masalah ini, pertanyaan ini sudah terjawab pada bagian introduction sesungguhnya. Ya, pada waktu ngaji jurnal yang kedua kalau nggak salah ya Pak Apit ya. Kedua apa enggak gitu lah. Nah, nanti bisa dilihat lagi di YouTube ya. Argumen Bapak itu betul ya, betul. Kemudian teori yang harus digunakan untuk menganalisis itu teori seperti apa? Ada batasan kurun waktunya tidak? Nah, ini biasanya mesti pada riset tentang skripsi, tesis, disertasi biasanya kalau pertanyaannya begini. Karena ada sebagian promotor dan kopromotor mensyaratkan referensinya itu minimal maksimal 5 tahun terakhir, biasanya begitu. Ada juga yang konsul ke saya juga disertasi. Ini referensinya terlalu lama, promotornya minta 5 tahun terakhir gitu ya. Tapi kalau di dalam jurnal itu nggak ada seperti itu. Ya, kadangkala apa namanya? Kalau kita berbicara buku nih biasanya, buku itu bisa jadi terbitannya yang baru, isinya juga sama, teorinya itu juga. Makanya saya kalau ketemu dengan dosen, rekan dosen yang seperti itu atau juga promotor kopromotor sering saya marahin, biasanya senior-senior begitu tuh ya. Jadi asal baru aja, ya baru itu baru terbitan bukunya gitu.
ya, bukan baru temuannya. Nah, dalam konteks jurnal ilmiah makanya disyaratkan ada referensi yang paling up to date itu apa sih? Referensi yang paling up to date itu adalah jurnal ilmiah. Kenapa demikian? Karena riset 2 tahun ke belakang juga mungkin saja tidak diterima dipublikasi pada hari ini. Kenapa? Karena itu dianggap sudah ketinggalan. Nah, maka di dalam jurnal ilmiah itu selalu mensyaratkan bahwa 80% referensinya harus jurnal ilmiah. Kenapa? Karena jurnal ilmiah yang paling up to date. Referensi apa namanya riset 2024 bisa dipublikasinya maksimal 2025. Kalau itu dipublikasi 2026 sudah pasti dia. Makanya di dalam artikel jurnal ilmiah itu 80% referensinya harus jurnal ilmiah. Kenapa? Karena dianggap referensi yang paling up to date itu adalah jurnal ilmiah. Kalau buku saya nggak berani jamin. Bisa jadi terbitannya aja yang baru, isinya juga gitu-gitu aja. Saya baca dari dulu, misalnya karena saya bidangnya sosiologi, teori Durkheim itu ya dari dulu ya begitu isinya di buku manapun. Di buku terbitan 2025 karangan profesor yang baru sekalipun, ya gitu juga isinya gitu. Jadi eh, saran saya ya kalau jurnal berbicaranya referensinya adalah jurnal. Gitu Pak Fit. Oke, siap. Kita lanjut. Kita lanjut. Jadi sebetulnya Bapak dan Ibu, Pak Abdul Rahim, lebih enak tuh menggunakan bahasa kayak gini sebetulnya. Referensi yang harus digunakan untuk menganalisis itu referensi seperti apa gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan term dari teori, biasanya kita menjadi lebih kaku dan lebih sempit ruangnya. Jadi gunakanlah term referensi. Referensi seperti apa ya? Terbarukan, bagus. Artikel jurnal, bagus. Lalu dari level jurnal ilmiah yang tinggi. Misalnya Pak Abdul Rahim mau terbit di Sinta 2, ya referensinya kalau bisa, kalau ada diupayakan yang lebih tinggi dari Sinta 2, Sinta 1 atau Scopus. Kita mau terbit Sinta 4 ya, referensinya Sinta 3, Sinta 2 atau Scopus. Tuh, oke. Itu biasanya strategi kami ya. Strategi yang kami lakukan. Oke, lanjut. Pak Samun mau Kramin dari kelima moderator, Pak. Ya, siap. Saya penganut mazhab itu. Saya tuh karena berpikirnya terstruktur, Pak. Suka berpikir terstruktur, lalu dari poin ke poin dijabarkan secara terstruktur, jadi sukanya begitu. Tapi kalau ketemu jurnal yang mewajibkan digabung, ya harus digabung. Oke, izin bertanya Prof, bagaimana cara yang tepat dalam menentukan, nah masih nih Pak Dr. Irwandi nih. Bagaimana cara yang tepat menentukan sub masalah atau hasil di bagian result dalam artikel berstandar Scopus. Oke, sekali bahasan lagi kalau ada pertanyaan yang serupa ini nggak kita jawab ya. Oke, silakan Pak Dr. Irwandi. Siap. Oke, jadi sebetulnya nggak ada bedanya Bapak dan Ibu ya antara yang Scopus ataupun Sinta atau juga nggak Sinta sekalipun ya cara menulisnya juga tetap sama. Persoalannya kalau kita standarnya Scopus itu dituntut banget gitu ya oleh reviewer itu harus menunjukkan novelty-nya di mana. Jadi tingkat kedalaman kita di dalam menganalisis pada bagian result and discussion itu tentu harus menghasilkan argumen yang baru yang disebut dengan novelty tadi. Kalau jurnalnya misalnya hanya Sinta, ya, Sinta 2 biasanya sudah mulai itu ditanyain sama reviewernya. Mana novelty-nya? Apa temuan Anda yang berbeda dari penelitian sebelumnya? Gitu ya. Nah, kalau sub masalahnya ya tergantung. Kan kalau kita balik lagi ke dasar metodologi penelitian lah misalnya tentang menulis laporan penelitian. Pertama kan ada masalah penelitian. Dari masalah penelitian itu kita muncullah judul penelitian. Nah, tentu rumusan masalah nanti harus match dengan judul. Jangan sampai judulnya di depan, pertanyaannya di belakang. Jadi harus seiring sejalan. Jadi kalau ditanyakan dalam menentukan sub masalah atau hasilnya itu gimana? Ya sama aja sebetulnya kayak kita riset biasa gitu. Jadi kalau misalnya kita kalau sulit memahami tujuan penelitian, membuat rumusan masalah. Kalau memang berarti rumusan masalah itu harus match dengan fokus penelitiannya. Itu aja.
Kalau misalnya ada dua, berarti subnya juga ada dua di dalam hasil gitu. Jadi kalau saya ngebimbing skripsi atau tesis misalnya atau disertasi biasanya gitu. Ya, rumusan masalahnya berapa? 3. Tujuan penelitiannya berapa? 3 juga. Hasil penelitiannya berapa? 3 juga. Kesimpulannya berapa? 3 juga. Jadi semuanya sama gitu. Nah, hanya bahasanya kalau dalam jurnal itu langsung pada tujuan penelitian, tidak rumusan masalah, tapi tetap sama dari pertanyaan penelitian. Gitu ya, ya. Ya, lanjut. Oke, kita lanjut. Ada mahasiswa bimbingan Pak Dr. Irwandi ya? Nggak tahu ya, mungkin ada, mungkin nggak. Oke, kita lanjut ya. Ketika kita garap jurnal, dihadapkan dalam menentukan literatur. Ya. Bagaimana menentukan literatur yang bagus untuk kita jadikan referensi? Apakah ada kriteria karena mempengaruhi kualitas jurnal yang sedang digarap? Oke, Pak Yusril, kalau Bapak ada di grup, nanti kami share. Ini ada di pertemuan pertama ngaji jurnal seri 1. Apakah ada kriterianya? Ada. Bagaimana cara menentukannya? Panjang cara menentukannya. Nanti Bapak nonton rekaman YouTube-nya di Ngaji Jurnal seri 1. Kami share nanti di grup, Pak. Oke, lanjut. Wah, Pak, tapi nonton kan lama. Nah, itulah penyakit orang Indonesia yang malas belajar biasanya. Oke, berapa biasanya biaya publis internasional? Ada yang gratis, ada yang berbayar. Berapa biasanya biayanya? Tergantung pihak jurnalnya. Lalu apakah kita mengurus langsung sendiri atau melalui agensi atau melalui konsultan? Tentu biayanya beda. Oke, lanjut. Izin bertanya, berapa biaya pendampingan publikasi artikel jurnal di kami yang Sinta 4. Berapa biayanya? Tanya ke admin, langsung kontak admin. Lanjut, Pak izin tanya, apakah mahasiswa yang hanya, jangan hanya dong. Lulusan S1 itu tidak hanya Bu Afni Dwi Rahmawati ya. Lulusan S1 itu tidak hanya, lulusan S1 itu sudah kaum terkecuali. Jumlahnya belum mendominasi di Indonesia. Jadi nggak boleh dibilang hanya. Apakah mahasiswa lulusan S1, apakah lulusan S1 menulis artikel ilmiah sendiri bersama rekan tanpa dosen? Oke. Jadi gini Bapak dan Ibu, Bu Afni, ini mohon maaf kalau kami mendahului. Seringkali penulis artikel ilmiah jurnal itu berpikir menulis artikel ilmiah jurnal itu kerjaan tunggal. Padahal enggak. Kalau kita bicara menulis artikel ilmiah jurnal, berarti kita bicara kita melakukan riset. Ya, kita melakukan riset artinya. Bukan ujuk-ujuk, oke, saya mau bikin artikel ilmiah jurnal, cek. Nggak bisa, ya harus ada risetnya, baik riset lapangan ataupun riset literatur. Jadi itu mah nggak bisa dipisahkan. Nah, saya cantolkan sedikit, Pak Irwandi tadi bahas novelty. Nggak bisa Bapak dan Ibu, penelitian yang nggak ada novelty, lalu artikelnya ada novelty, ngarang gitu berarti. Ya nggak ada, nggak mungkin. Jadi kalau ingin mencari research gap, ingin mudah menemukan novelty, itu dikajinya sebelum riset, sebelum proposal disusun, bukan penelitian. Pak Afid, saya ada nih bahan penelitian, udah jadi. Tolong Pak Afid ya temukan novelty-nya. Ya ngarang pasti Pak Afid itu. Bisa sih bisa aja, karena tingginya pengalaman dan jam terbang. Tapi pasti ngarang ya. Pasti ngarang nggak mungkin lah. Dari mana? Novelty itu kan temuan kebaharuan. Dari mana bisa menemukan kalau tidak pernah mencari, kan? Tidak pernah men-search, tidak pernah meresearch, riset, tidak pernah meneliti. Yang nggak mungkin ada temuan. Oke Bapak dan Ibu ya. Jadi kalau menulis artikel jurnal ilmiah, itu berarti kita melakukan riset terlebih dahulu. Nah, maka dari itu dalam ngaji jurnal kami, teknik mudah menemukan novelty itu disampaikannya di awal sebelum menulis judul. Ya, jadi nggak bisa Bapak dan Ibu punya penelitian, seonggok laporan penelitian, lalu tiba-tiba berupaya nih, ayo kita gali novelty-nya dari penelitian ini. Ya kalau penelitiannya adalah mengulang-ulang, merepetisi penelitian lama yang sudah ada, itu tidak mungkin lagi ada novelty-nya, kecuali novelty yang dianggap oleh editor dan reviewer yang kurang pengalaman. Mungkin itu dianggap novelty. Jadi apa yang dianggap Pak Irwandi novelty belum tentu dianggap oleh saya novelty. Apa yang saya anggap novelty belum tentu dianggap oleh reviewer lain novelty juga.
klaim atas novelty diakui oleh reviewer tergantung sekali pada stock of knowledge dari reviewernya. Sudah berapa puluh ribu artikel yang dimakan reviewer itu. Nah, itu yang menentukan. Jadi bisa saja menurut kami baca, ini mah nggak ada novelty. Lalu Bapak Ibu submit ke jurnal lain, ternyata lolos, dianggap ada novelty. Bisa nggak itu terjadi? Bisa. Jadi dalam proses publikasi ilmiah sangat sering terjadi kasuistik modelnya ya. Sangat sering terjadi kasuistik. Bisa terjadi di saya, tidak terjadi di Pak Irwandi. Terjadi di Pak Irwandi, tidak terjadi di saya. Oke, maka apakah penelitian lulusan S1 harus dengan dosen atau harus tanpa dosen? Di saat status seseorang itu mahasiswa S1, wajib dengan dosen. Kenapa? Karena status mahasiswa itu baru peneliti pemula, maka perlu supervisor peneliti yang disebut dosen pembimbing kalau di kampus. Kenapa? Karena peneliti pemula belum memiliki pengalaman melakukan penelitian. Maka dari itu skripsi dari teman-teman yang kuliah S1 bisa dijadikan artikel jurnal. Oke? Boleh nggak? Kalau saya udah tamat S1, udah pernah bikin skripsi, lalu saya bikin artikel ilmiah, penulisnya sendiri Kang Afid. Boleh. Kenapa boleh? Karena sudah lulus S1, sudah pernah melakukan penelitian di bawah bimbingan supervisor peneliti, di bawah bimbingan peneliti yang lebih senior. Begitu Bu Afni ya, jadi harus ada risetnya, baru artikel jurnalnya. Kita lanjut. Sudah 8:41, beberapa menit terakhir. Izin bertanya Pak, pada artikel jurnal bagaimana ya Pak ini bagus nih. Bagaimana menganalisis deskriptif pada pembahasan di metode kuantitatif. Oh, oke. Maksudnya bagaimana membuat pembahasan deskriptif kalau metode penelitiannya itu kuantitatif. Lalu bagaimana ya Pak mengimplikasi, maksudnya menerapkannya. Silakan Pak Dr. Irwandi, kalau kuantitatif deskripsinya gimana caranya? Karena kan kebanyakan artikel yang kita temukan, kalau kuantitatif dia sajikan aja tabel-tabel atau dia sajikan screenshot capturean dari SPSS. Jadi ketika mendeskripsikan itu kesulitan biasanya kalau kuantitatif. Silakan Pak Dr. Irwandi. Oke. Kalau saya nangkapnya gini ya. Kalau riset kuantitatif itu ya biasanya kan ada rumusan masalah deskriptif, ada rumusan masalah asosiatif. Kalau penelitiannya asosiatif. Ada penelitian komparatif, ada rumusan masalah deskriptif dan komparatif. Kalau Ibu Syafa ada di sini, silakan biar supaya interaktif, supaya saya tidak salah tangkap. Gitu. Ada? Silakan dinyalakan mic-nya, langsung berinteraksi. Ya. Resen. Silakan Resen. Silakan Resen Bu, aktifkan mic-nya. Ya, ini sudah Resen. Atas nama? Syafa Ramdila. Syafa, yes. Oke, sudah. Ya, silakan Bu. Bagaimana maksudnya supaya saya tidak salah tangkap? Iya, bagaimana? Mohon maaf, saya Syafa. Bagaimana ya bagaimana menganalisis deskriptifnya itu loh Pak? Bagaimana? Tolong jelaskan. Hasil penelitian dari masalah deskriptif. Gitu kan? Begitu bukan? Ya. Dan bagaimana mengimplementasikannya di bab 5-nya gitu Pak? Kalau bab 5 itu kita berbicara skripsi, tesis, disertasi. Kalau di artikel jurnal tidak ada bab, Bu. Silakan, Bu. Jadi kalau di dalam, ya silakan Bu, gimana? Supaya saya tidak salah Bu. Konteksnya ini konteksnya skripsi, tesis, disertasi, atau konteks artikel. Karena kalau dalam artikel ilmiah jurnal, itu tidak ada konteks bab, gitu ya.
Nah, kemudian biasanya di dalam konteks artikel ilmiah jurnal itu ada yang menguraikan rumusan masalah deskriptifnya dalam bagian result itu, ada juga yang tidak, hanya asosiatifnya saja biasanya menganalisis korelasi, regresi, determinasi, uji hipotesis. Tapi analisis deskriptifnya tidak dijabarkan. Jadi tujuan penelitiannya langsung saja untuk menguji pengaruh misalnya atau hubungan. Nah, kalau dalam konteks skripsi, tesis, disertasi biasanya dirumuskan pertanyaan deskriptifnya. Nah, sesungguhnya sebetulnya yang lebih penting adalah kalau dalam konteks penelitian itu mengujinya. Jadi artinya yang penting adalah sebetulnya asosiatifnya. Kalau pengen diuraikan, boleh nggak? Ya boleh. Ya, tinggal ditampilkan saja analisis deskriptif misalnya dari hasil olah data statistik. Lalu kemudian diinterpretasi. Gitu, Bu. Oke, lanjut, Pak Fit. Oke, kita lanjut. Bapak Irwandi, kalau penelitian kualitatif selain kuesioner, apakah ada metode lain? Misal metode sintesis, bagaimana Pak untuk memvalidasinya? Mislah, saya nggak paham Pak Irwandi ya. Mungkin misal kali ya. Misal itu disebut ide baru, usulan temuan baru dalam bab pembahasan dari Pak HTDSAI. Kalau kualitatif selain kuesioner, apakah ada metode lain? Maksudnya mungkin kalau metodenya kualitatif, apakah ada teknik pengumpulan data selain kuesioner? Saya coba perbaiki pertanyaannya Pak ya. Mungkin maksudnya itu ya. Kalau kualitatif selain kuesioner pakai apa Pak? Ya, kalau saya baca sebetulnya entah salah ketik, entah ini, tapi pertanyaannya sebetulnya tidak match ya. Tidak matchnya apa? Kuesioner itu ya Bapak dan Ibu biasanya adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kuantitatif. Sedangkan di dalam penelitian kualitatif, biasanya peneliti itu ada tiga: observasi, wawancara mendalam, interview, juga studi dokumentasi. Tapi apakah bisa misalnya penelitian kualitatif selain wawancara juga menggunakan kuesioner? Bisa saja untuk mendukung data-data kualitatif. Itu ya. Jadi sebetulnya agak susah memahaminya karena konteksnya berbeda. Kuesioner itu untuk pengumpulan data penelitian kuantitatif, bukan kualitatif. Tuh. Oke, kita lanjut. Izin dari Bu Meiza. Izin bertanya Pak, jika belum direspon reviewer, apakah ditunggu sampai respon atau gimana Pak? Nah, kita itu hubungannya sama editor Pak. Bu. Nah, kalau reviewer nggak respon, itu editor yang mengurusnya, bukan kita yang ngurus. Jadi yang mengurus reviewer respon atau nggak respon itu editor. Tapi kalau Ibu maksud adalah Ibu submit, lalu statusnya itu nggak berubah-berubah tuh, awaiting assignment. Nunggu siapalah yang diperintahkan, masih waiting, Ibu coba email. Sebulan ya, Ibu email. Atau Ibu submit nih, bikin cover letter. Ada email, ada WA, kontak WA-nya. Wah, nggak apa-apa, Pak Afidnya nggak apa-apa lah, kan manusia biasa. Nggak ada masalah. Kalau saya kontak WA nggak masalah, Pak, nggak masalah. Yang penting mah jangan di luar jam kerja aja dikontak. Atau jangan nyepam. Ya, kontak sekarang, 3 jam kemudian kontak lagi, 3 jam kemudian kontak lagi. Jadi kirim email, cover letter, lampirkan artikel kita, submit via email, submit via OJS, submit via email, submit via website, lalu kabari lewat WA. Sebulan ditunggu, tidak ada kabar. Kalau menurut saya, tinggalkan, cari jurnal baru. Ada banyak. Kalau misalnya Bu Meiza nyimak ngaji jurnal seri 1, itu saya tunjukkan ada banyak sekali jurnal yang siap menampung artikel. Persoalannya kita punya artikelnya apa enggak, itu doang. Oke, lanjut.
Referensi sampai 40 itu minimal ya. Kalau di kami referensi ke Scopus itu minimal 40. Oke. Bu Lilis Suryani, saya sudah siapin naskah saya ke jurnal A Sinta 4 sudah dapat loa tapi terkatung-katung 2 tahun. Tidak ada kejelasan kapan terbit. Akhirnya naskah tersebut saya submit ke jurnal B Sinta 2. 2 minggu kemudian ternyata naskah saya diterbitkan oleh jurnal Sinta A, jurnal A Sinta 4. Waduh. Sedangkan naskah tersebut saya submit ke jurnal Sinta 2, apa harus dilakukan? Oke. Dari LOA 2 tahun ditunggu-tunggu nggak terbit, itu pihak jurnalnya keterlaluan, Bu Lilis. Itu keterlaluan. Pihak jurnalnya keterlaluan. Kalau cuma Sinta 4 2 tahun dari LOA ke terbit, itu keterlaluan ya. Keterlaluan. Ibu tidak usah merasa bersalah. Tapi udah mereka terbitkan, Pak Afid, gimana? Kalau sudah mereka terbitkan, apa boleh buat? Ibu harus menyerah. Nah, kalau sudah mereka terbitkan, apa boleh buat? Ibu harus menyerah dari submit ke Sinta 2 menggunakan artikel yang sama. Kenapa? Karena selama 2 tahun menunggu, Ibu tidak mengajukan surat penarikan artikel. Kecuali dari LOA Ibu terima tahun 2023 ke tahun 2025 ditunggu-tunggu Januari nggak terbit. Nah, dalam proses 2 tahun itu Ibu karena kesel, Ibu kirim email. Ibu WA, Ibu kirim email, karena saking lamanya saya menunggu artikel saya nggak terbit-terbit setelah 1 tahun setelah terbitnya LOA, maka dengan ini kami sebagai penulis menyatakan menarik kembali artikel tersebut. Boleh nggak, Kang Afid? Sangat boleh. Itu ya. Jadi Bapak dan Ibu harus memandang editor dan reviewer itu setara, karena itu ekosistem publikasi ilmiah. Autor, editor, reviewer. Editor dan reviewer tuh nggak pernah jadi editor dan reviewer kalau nggak ada autor. Autor nggak akan pernah jadi autor kalau nggak ada editor dan reviewer. Sama aja, setara. Kalau kami memandangnya setara. Jadi kalau 2 tahun ditunggu-tunggu sama Sinta 4 nggak diterbit-terbitkan, keterlaluan, kecuali Scopus ya. Kalau Scopus 2 tahun biasanya ngasih kabar, biasanya, sepengalaman kami. Itulah sebabnya kami lebih cinta jurnal internasional daripada jurnal Indonesia. Kami ya, kami maksudnya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Dari Pak Dwi Atmanto. Kita masih punya waktu. Saat kita menginterpretasikan HO diterima atau ditolak dengan membandingkan P-value dengan signifikansi, ada di mana? Apakah ada paragraf hasil atau paragraf pembahasan? Jangan panjang-panjang Pak Irwandi, di hasil atau pembahasan. Sok. Kalau itu pada bagian hasil, karena itu adalah interpretasi temuan saja. Nah, temuan itu nanti baru dianalisis, dibandingkan di bagian pembahasan. Kalau hanya itu di bagian hasil, karena harus diinterpretasi hasil statistik itu. Tapi Oke, lanjut. Nah ya, jelas ya. Waktu kita pendek. Apakah wajib mensitasi artikel jurnal tujuan? Bolehkah mensitasi artikel saya sendiri atau sudah pakai? Yang boleh disitasi itu artikel yang memiliki relevansi dengan kajian kita. Tapi kalau kita ingin berstrategi, cari-carilah artikel dari jurnal tujuan kita yang masih ada relevansi dengan topik riset kita. Tapi itu strategi ya, bukan kewajiban. Tapi Pak, pihak jurnalnya mewajibkan. Ya suka-suka dia lah, namanya juga dia yang punya jurnal ya. Kalau Anda mau gampang ya ikuti. Yang penting relevan. Boleh nggak saya mensitasi artikel saya sendiri? Boleh. Yang penting relevan. Tapi semuanya milik saya Pak? Nggak mungkin. Nggak mungkin ya, nggak mungkin. Berarti risetnya itu ke itu aja, nggak mungkin. Boleh nggak punya saya sendiri disitasi? Boleh. Yang penting relevan. Oke, lanjut. Bagaimana trik? Nah, nggak ada trik ya. Nggak ada trik mudah menembus Q2, Q1. Nggak ada triknya. Nggak ada Pak ya. Ini orang Indonesia pengen banget nih. Trik menembus Q1 dan Q2. Nggak ada triknya. Triknya adalah lakukan submit, ditolak, submit, ditolak, submit, ditolak, submit, ditolak, submit, review, revisi, lolos. Nggak ada ya. Orang Indonesia mah pengen gampang biasanya. Bagaimana trik nembus Q2, Q1? Yang beneran trik gampang nggak ada Bapak dan Ibu ya. Yang beneran gampang ya. Jadi nggak ada. Menurut saya
Menurut pengalaman kami enggak lah. Kalau jurnalnya reguler ya tetap aja harus berjuang. S1 sudah mendominasi Pak, masih jarang. Oke. Saya tadi tergelitik, saya tampilkan. Nah ini Pak ya, saya ngomong nggak mungkin sembarangan. Nah, liatin. Nah, jumlah S1 baru 10,20% Pak ya, tidak sama sekali mendominasi. Jadi info saya nggak salah. Oke, kita lanjut. Oke, pendudukan S1 sudah seperti SMA ya, mungkin iya tapi nggak mendominasi. Mendominasi SD SMP. Oke. Suara bocor Pak. Oh, kami sebelahan. Kami sebelahan Pak Umrotul Ghafur. Oke, Bapak dan Ibu, sudah 855. Mohon maaf dikejar-kejar di akhir. Kalau masih punya pertanyaan boleh tinggalkan. Kalau masih punya pertanyaan, chat Japri ke admin yang di grup. Admin yang di grup itu Pak Aldri, nanti kami coba bikinin video untuk menjawab pertanyaan itu. Satu statement terakhir Pak Irwandi, jangan panjang-panjang, silahkan. Ya, oke. Bapak dan Ibu, terima kasih masih setia sampai dengan jam 8.56 saat ini untuk mendengarkan kami berdua cuap-cuap ya, berbagi pengalaman. Yang jelas apa yang kami sampaikan itu berdasarkan pengalaman kami. Mungkin saja ada autor lain kayak tadi di UNES pernah di blacklist, mungkin saja, tapi sepengalaman kami tidak pernah. Gitu ya. Sepengalaman kami tidak pernah. Jadi sebetulnya ya disclaimer-nya itu. Jadi apa yang kami sampaikan itu berdasarkan pengalaman kami selama menjadi autor, ya, selama menjadi editor, selama menjadi reviewer. Jadi mungkin saja pengalaman kami ada yang tidak berlaku umum, ya, ada juga mungkin orang punya pengalaman yang berbeda. Ya, jadi itulah basis pengetahuan kami adalah pengalaman. Karena pengalaman itu katanya adalah guru yang terbaik. Tetap semangat Bapak dan Ibu, jangan lupa kita masih ada ngaji jurnal sesi 6. Apapun yang ingin ditanyakan belum ketanyakan hari ini nanti boleh di sesi ke-6. Insya Allah nanti kita akan umumkan di grup. Itu aja. Pak Fit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sudah cukup malam, kami masih di kantor Go Akademika, belum pulang ke rumah. Jadi sekali lagi kami mohon maaf atas segala kekhilafan, kekurangan, kesalahan kami, kekurangan pelayanan pada Bapak dan Ibu. Yang pasti, satu, urusan sertifikat, kontak admin. Dua, urusan rekaman YouTube, di-share di grup. Tiga, urusan informasi publikasi, informasi penampingan, dan lain-lain, kami share di grup. Empat, oh ya, terakhir, mohon berhati-hati kalau dapat Japri menawar-nawarkan membantu terbit. Mohon sekali berhati-hati, mohon dikonfirmasi ke kami. Dalam 1 tahun itu biasanya puluhan juta melayang tertipu akibat orang yang menyusup ke grup kami, lalu dia japri itu Bapak dan Ibu oleh orang itu, dijapri, akhirnya tergiur murah, akhirnya tertipu, ketika tertipu biasanya baru laporan. Jadi mohon berhati-hati kalau ada yang japri kepada Bapak dan Ibu, mohon konfirmasi ke kami, mohon tidak lakukan transaksi apapun yang tidak ke rekening Go Akademika. Akhir kata, segala yang salah datangnya dari kami, segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih sudah hadir pada malam hari ini. Kami doakan Bapak dan Ibu selalu sehat, selalu semangat. Yang punya hutang cepat bisa terlunasi hutangnya. Yang punya hajat cepat bisa tercapai hajatnya. Kita tutup dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.